Gimana cara? Iya, ini ya, anestesi kebidanan ya. Saya ke bagian ini ya. Jadi, anestesi kebidanan atau blok anestesi ya, eh, dikerjakan atau digunakan untuk eh, mencegah sinyal ya, apa rasa sakit ya dari spinal cord ya, yang diandalkan melalui spinal cord ya. Apa spinal cord ya? tul apa tulang belakang ya, diantarkan dari tulang belakang ya. Blok anestesi ya, jadi untuk mengeblok suatu daerah tertentu ya, tentunya pengeblokan ini lokasi lokasi yang tertentu itu diinervasi oleh apa ya, disarapi oleh saraf-saraf tertentu ya, jadi lokasinya itu tertentu ya, untuk menghalangi sinyal rasa sakit ya. Padahal rasa sakit itu terjadi saat melakukan operasi ya, saat melakukan injisi ya, terus pengangkatan organ-organ yang diperlukan ya, yang dibutuhkan seperti pembukaan rongga perut ya, itu menimbulkan rasa sakit. Nah, itu rasa sakitnya itu disarapi oleh cabang-cabangnya mana itu yang kita blok gitu ya. Cabangnya itu kita blok bisa kiri atau kanan atau keduanya ya. Di pendekatannya melalui tulang belakang ada cabang-cabangnya itu ya, apa ya, rakus ya. Eh, i- itu yang kita blok ya. Nanti ada penjelasannya ya. Jadi anestesi lokal, anestesi regional ya. Lokal itu mungkin tindakan untuk melakukan operasi di sekitar pembuka dalamnya itu ya. Membuka dalam itu dimulai dari kulit ya, kulit fasia ya, terus muskulus muskulus ya, yang di bawah kulit itu ada muskulus tertentu ya, seperti daerah perut itu ada tiga muskulus ya, abdominalis ya, musculus rectus, obliquus, transversus, abdominalis. Itu yang sisi mana yang kita kita lakukan pendekatan ya. Anestesi regional ini yaitu bentuk kaudal epidural satu ya, dua blok Y atau seven ya, tujuh ya, terbalik ya. Blok paravertebral proksimal yang menemukan burku horizon lateral ya, blok atau blok paralumbal ya. Kelihatan ya, terdengar suara saya ya. Terdengar, Dok. Ya, local infiltration. Ini ada siapa saja ya? Ada dosennya ya. Bentar. Hanya mahasiswa saja, Dok. Oh, mahasiswa saja. Ya, 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 enggak apa-apa. Enggak, kalau ada dosennya saya mohon izin ya. Karena saya FKH UNER ya, jauh ya ke Banyuwangi ya. Dulunya saya anu langsung gitu ya, langsung di tempat sana. Tapi sekarang karena kesulitan keterbatasan diusahakan apa dipakai melalui Zoom gitu ya. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa ya. Apa nih? Anestesi lokal ya. Diinjeksinya ya, suntikannya itu pada tempat yang dimana dilakukan hmm, paparan prosedur ya, seperti kulit, jaringan ya. Kulit itu kan kulit seluruh tubuh ya, jaringan mungkin mukosa yang mulut masuk juga kalau depan ya. Kalau belakang mungkin vulva, vagina itu ya. Itu bisa dilakukan insisi tapi harus mengikuti prosedur ya. Prosedur anestesi lokalnya dulu ya. Pendekatannya baru nanti dilakukan insisi ya. Sampai terjadinya anestesi itu bekerja atau belum ya. Kalau sudah bekerja tentunya ditandai tanda-tanda tertentu, baru kita melakukan tindakan ya. Anestesi ya. Area anestesi biasanya apa ya, sempit ya,
kecil ya, kecil ya, dan permukaan superficial ya, bukan profundal, bukan dalamnya. Jadi isi saya di dirobek ya dengan skalpel ya, dengan sekarang pisau apa itu ya, yang tajam ini, yang single use itu ya, dimasukkan. Tapi sekarang mungkin ada cutter ya, pakai elektrik ya, ada sekarang. Jadi tapi membuka biasanya itu bisa atau ditutup ya, menjahit juga ya, ya, ya. Jadi di pendekatan pakai elektrik ya. Mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin di Banyuwangi sudah ada ya. Jadi rasa sakit ya, kemungkinan ini ya, plan incision ya, tidak memberikan relaksasi otot ya. Bila incomplete anestesinya hmm, untuk lapisan yang dalam ya. Nah, ini anestesi regional ya. Mungkin mohon maaf ya, bahasa bahasa Inggris ya. Yang di anu, yang dari Banyuwangi yang di-share bahasa Indonesia ya. Yang dihebat bahasa Inggris juga, Dok. Oh, bahasa Inggris. Oke, enggak apa-apa. Mengerti ya? Iya, Dok. Iya, mengerti ya. Saya malah malah agak tertatih-tatih ini. Tapi enggak apa-apa lah. Kita belajar sama. Kalau seandainya ada beberapa mahasiswa kurang paham ya, silakan ya. Silakan bertanya langsung ya. Karena ini topiknya mungkin kalau sampai jam 9.40 ya, 9.45 ya. Itu kurang ya. Jadi mohon Oh, maaf ya. Kalau seandainya agak sebagian saya cepatkan ya. Mudah-mudahan bisa bisa menjembatani ya antara pengetahuan dengan transfer ya, transfer pengetahuan mata kuliah ya. Nah, ada epidural, epidural anestesi ya, multiple spinal nerve block. Ada yang di block itu yang cabang-cabangnya ya, multiple spinal ya, cabang-cabang kecil-kecilnya ya, yang menginervasi ya, yang mensarapi lokasi di mana bagian daripada spinal epidural tadi ya. Biasanya single injeksi, injeksi satu sekali ya. Lokasinya ada nanti ya, ya lokasinya ya di apa proses transversus lumbal sama sakral sama lumbal ya. Ada celahnya itu kita masuki jarum yang berisi injeksi eh, anestesi ya. Bisa prokain, bisa lidokain dan sebagainya ya. Nah, ini epidural reposisi ya. Ya, bisa digunakan untuk manipulasi ya, seperti reposisi ya, cairan suplemen ya, fetal fluid suplemen yang tertahan ya, yang tertahan di bawah apa, di uterus ya, di uterus ya itu bisa sakit ya, bisa sakit ya, itu harus dikeluarkan ya, defekasi ya, efeknya bisa bisa defekasi ya, pasien bisa dalam hal ini pasien itu kalau sapi ya, saya ambil contoh sapi ya, ya bisa tenang ya. Nah, ini indikasinya ya, indikasinya tiga ya. Prolapsus uterus ya. Apa itu prolapsus uterus? Uterus yang hmm, keluar ya, ya betul ya. Uterus yang menjembul keluar ya di vulva vagina setelah proses kelahiran berlangsung ya. Mungkin sebabnya yaitu kontraksi yang berlebih ya. Kontraksi berlebih kan untuk mengeluarkan fetusnya ya. Fetusnya sudah selalu keluar tapi kontraksi masih ada ya. Itu bisa menyembulkan ada memperolehkan uterus yang yang seharusnya berada di abdomen ya.
Jadi terbalik mukosanya ya, tampak mukosanya ya, ya di vagina ya, rektum, masuk juga bedakan antara rektum, prolapsus rektum dan prolapsus apa bladder, vesika urin ya. Berikutnya episiotomi ya. Episiotomi adalah eh, membuat sayatan sobekan ya antara bagian anterior itu bagian ventral daripada sphincter anus ya, anus ya. Baru sampai di sayat bentuk sigmoid S ya, S atau bentuk lurus ya, tapi biasanya lebih disukai bentuk S ya, karena memberikan ruang yang lebih lebar ya, sampai ke commissura dorsalis vagina ya, tahu ya, bagian ujung vagina dorsal atas ya, itu sobek gunanya pada saat menjelang kelahiran ya, fetusnya itu terlalu besar ya, sehingga butuh bantuan untuk ruang, ruang apa ya? Karena pulpanya sempit ya, fetusnya itu besar ya, oversize ya. Jadi pekerjaan ini harus anu harus apa? Pasti gitu ya. Jadi pe- pengeluaran fetus melalui pervaginam itu normal ya. Ketokia normal, nggak bisa dikerjakan distokia ya. Tapi di, dikerjakan episiotomi ya. Jangan gambling ya. Kalau episio nggak bisa nanti sekso sesar ya. Jadi jalan terakhir sekso sesar ya. Kalau memang episiotomi itu nggak bisa dikerjakan baru sekso sesar ya. Jangan dicoba keduanya ya. Jangan pernah mencoba apa episiotomi nggak bisa baru sekso sesar, jangan ya. Pilih yang paling tepat ya. Nanti rugi ya, rugi waktu ya. Kliennya itu apa? Pemiliknya itu bayar lebih banyak ya. Hewannya mungkin juga bisa apa ya, dia dele-dele apa ya, menyebabkan nggak nyaman gitu ya, anestesinya mungkin sudah selesai ya, tapi proses penjahitan luka apa pengeluaran fetus ya itu agak lambat ya. Nah, kerugian ya, overdose ya. Nah, overdose itu terus apa ya, berlebih ya. Anestesinya berlebih ya. Nah, itu bisa menyebabkan ekor ya, ekor belakang ya, kontrolnya itu bisa ini bisa ambruk ya. Ternyata animal fall ambruk ya. Kalau yang semula operasi itu dikerjakan posisi berdiri ya, bisa ambruk. Kalau ambruk kan sulit ya, sulit melakukan ya. Ada tekanan training ya, merejan ya, tekanan intraabdominal ya. Kita berkejaran dengan waktu ya. Jadi yang perlu di kejaran waktu ini ya. Jangan-jangan nggak keluar ya. Jangan-jangan bukaan serviksnya sudah menyempit ya, sudah kembali ke padahal betulnya mati di dalam ya, bisa mati di dalam ya. Iya, kalau terlalu lama ya. Epidural ya, prosedurnya ya. Gunakan jarum ya di lantai vertebral ya, kanalis ya, apa kanalisnya ya, kanalis vertebralis ya, ya 2 sampai 2,5% larutan sebagai lokal anestesi. Biasanya itu 5 ya, aslinya ya. Didukain itu 5 ya, 5% ya. Diencerkan 1:1 menjadi dua, 2 atau 2,5 ya. Bisa ditambahkan adrenalin. Apa fungsinya adrenalin? Sebagai vasokonstriksi ya. Adrenalin akan memperlama ya, memperlama efek daripada anestesinya. Lidokain, prokain yang semula mungkin 1 jam itu bisa diperlama setengah jam atau seperempat atau bahkan sampai 2 jam ya, tergantung tergantung tambahannya ya, gitu ya.
Mungkin tidak ada efek sampingnya ya adrenalinnya. Cuma vasokonstriksi. Apa itu vasokonstriksi? Menyempit ya. Jadi saluran perifer arteri ya. Itu akan menyempit, menutup ya sehingga eh, apa ya? Menghambat, menghambat itu impuls saraf yang diteruskan ke SSP ya. Jadi rasa sakitnya itu agak diredam sampai ada tambahannya. Yang semula 1 jam bisa menjadi 1,5 jam gitu, dan seterusnya ya. Epidural anestesia. Nah ini ya, dosis ya, sapi ya, tapi pakai jarum. Ada nggak ini ya? Biasanya saya pakai 18 ya, yang berwarna merah jambu itu ya, tahu ya? Itu lubang panjangnya ini ya, volumenya ini ya, volume anestesi ya. Ini bisa menangani kuda atau oven. Apa itu oven? Oven, equine, oven ya. Ya. Atau swain. Ya, apa swain ya. Atau ya, terserah ya. Paling nggak ini sebagai rujukan, rujukan dosis sama ini ya. Nah ini, nah, tandanya ini ya, ekornya semula itu digerak-gerakkan ya kiri kanan, kadang namplok ke dokter hewannya ya, tentunya diikat ya, bisa diikat ya, atau di apa ya, diselubungi ya. Kalau kuda itu di anu, diselubungi plastik atau apa ya, sehingga kauda equina apa ya, ekor kudanya itu nggak bersih, kotor, nggak kotor ya, gitu ya. Jadi ini yang semula gerak-gerak ini sudah apa ya, lumpuh itu apa ya, nggak gerak-gerak itu ya, nggak gerak-gerak ya. Jangan ditambahi, berarti sudah ya. Kalau ditambahi lagi dosisnya, nah itu tadi yang di atas itu ya, jatuh ya, ambruk ya, ambruk bahaya ya. Maksudnya kita operasinya akan terhambat, terganggu gitu ya. Hanging drop, apa itu hanging drop? Masih ingat punya di desa-desa masih ada ya, pompa air dragon itu ya, yang diengkol gitu ya, diengkol pakai tangan ya, masih ada mungkin di desa ya. Nah seperti itu ya, di diengkol sehingga airnya keluar, air sumurnya itu ya, bukan sumur ya, apa bor ya, sumur bor ya, hanging drop ya, trial injection ya. Oh ya, boleh pakai trial ya, tidak ada resistensi ya. Nah onsetnya itu 1-2 jam, 1-2 menit ya. Pengaruhnya penyuntikan, saat penyuntikan sampai timbulnya ini ya, timbulnya apa, ekornya sudah digerakkan itu kurang lebih 2 menit ya, maksimal ya. Nah, lamanya 1 sampai 2 jam ya. Ya, apalagi ditambah adrenalin ya. Lokal anestesi ya. Prokain, nah ini ya. Hidroklorid ya. Ini macam-macamnya ya. Lidokain ya. Hid- HCl ya, lidokain HCl ya. Prokain HCl ya, hidroklorid ya. Nah, ini ya. Yang paling bagus mungkin yang terakhir ya. Ini mungkin ya. Waktunya lebih cepat ya. Moderat ya. Penyebarannya juga bertenaga ya. Potensinya besar ya. Topical anestesi, anestesi yang permukaan ya. Nah, menyebabkan iritasi dan kebengkakan ya. Jelas ya, kebengkakan karena itu tadi ya, eh, efek itu ya, apa? Efek ini mana tadi? Nah, ini vasokonstriksi ini ya. Bisa menyebabkan abu itu apa? Abu ya, kebengkakan ya. Jadi yang semula datar ya itu agak agak abu karena efek daripada vasokonstriksi pembuluh darah ya. Pembuluh darah perifer ya, perifer ya.
Terus topikal ya. Nah, lokasi ya. Desensitisasi. Ini udah 9 sampai jam 10 ya. sepuluh 10 empat puluh Dok. 10.40 ya masih lamanya. Tapi nanti kalau seandainya kurang, saya diingatkan gitu ya. Dok, waktunya kurang 15 gitu ya. Iya, Dok. Diingatkan ya. Paling enggak mahasiswa sudah megang ini ya, megang PowerPoint-nya ya. Nah ini lokasinya ya. Ini apa ini? Sakrum ya. Ini sakrum ya. Terus ini apa ya? Koksike ya. Ya, iya. Sakrum terakhir ya. Koksikia 1 dan 2 ya. Sakrum terakhir koksikia 1 dan 2 ya. Kalau ini mungkin lebih lebih luas ya. Apa itu jaraknya? Kalau ini lebih sempit tapi masuk masuk ya. Langsung masuk ke sini ya. Mungkin contoh ini langsung digeser ke depan ya. Sampai masuk ke sini ya. Iya, bagi bagi yang sudah pengalaman, katanya kalau saya masuk gini ada hisapan ya, hisapan daripada jarum yang berisi anestesi tadi ya, kesedot ya, kecil ya, nggak banyak ya, kesedot semua karena di dalam ini ada rongga apa ini? Ah ini ya, ada rongga yang bagian luarnya itu adalah ini apa? Selaput ya. Dan di dalam selaput itu ada rongga yang bisa menyedot ya. Tinggal tinggal memasukkan semuanya ya. Hati-hati ya jangan sampai menusuk ke ininya ya. Kalau dari dalam bisa lumpuh nanti ya. Lumpuh sapinya ya. Sapinya ya. Ini ID inverted ya. Apa ini? Apa itu nama? Masih ingat legok lapar itu ya. Kalau pakai bentuk 7 atau L. Tapi yang benar 7 ya. 7 kebalik ya. 7 kebalik ya. Hmm. Kalau sapinya sedang atau kurus, tampak jelas ya. Nah ini di bawahnya ini banyak cabang-cabang daripada saraf itu ya lokasi ya ya. Nah ini proses lumbal kelima ya. Lumbal keempat atau kelima ya. 4 sama 5 ya. Ya. Kalau prakteknya ya ini sebaiknya ya boneka gitu ya. Bonekanya di sini ada ya sana bonekanya. Boneka untuk rektal itu, rektal in vitro. Iya, ada ya. Berapa? Oh, terus ya di sini tuh ada di ruang koas itu ya. Bisa membuat sendiri itu ya. Nah, kalau tidak ada beli aja, tapi harganya ratusan juta itu ya. Mau dibayar mungkin bisa ya. Alat-alat apa? Alat-alat hewan itu mahal-mahal ya. Ya mahal karena kuliahnya aja mahal ya. Lulusnya harus mahal juga ya. Harus masuknya dihargai juga ya. Jangan sampai gratisan ya. Dokter hewan, oh gratis bayarnya jangan ya. Kita punya profesi, punya punya nilai tawar ya, punya apa kemampuan ya yang mungkin tidak dijumpai oleh dokter-dokter yang lain, dokter umum, apalagi dokter gigi ya, apalagi insinyur peternakan ya, juga para medis ya, dokter hewan itu unggul ya, unggul dalam hal praktisinya ya, prakteknya ya. Para vertebral block anestesi ya, kerugiannya sulit ya, sulit ya karena ini ada aorta ya, aorta pembuluh darah besar ya, cabang mana itu ya? Ya unggul ya dari ventricle. Ventricle apa? Kiri apa kanan ya? Dexter apa sinister ya? Saya lupa itu ya.
tapi cabang utamanya. Ada juga ini menjangkau ini ya, bahaya ya aorta. Kalau aorta nanti sobek bisa perdarahan intraabdominal ya, termasuk ini ya. Ini luka sedikit aja ya. Jarum itu yang dari luar kan paling sedikit juga mengandung mikroorganisme ya. Ya, walaupun diambil single use ya dari kena udara ada kontaminannya, kontaminan mikroorganisme. Tidak hanya mikroorganisme, bisa juga virus, bisa juga jamur ya, kapang ya, sporanya ya dan sebagainya. Protozoa ya, termasuk juga zat toksik ya, bisa 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 mengkontaminasi daripada jarumnya. Apalagi sebelumnya di anu ya, digosok dengan itu apa? Antiseptik, alkohol dan sebagainya. Itu juga kulitnya nggak dicukur ya, bisa menyebabkan itu infeksi ya. Hati-hati ya, tapi paling tidak minimal itu dokter hewan itu atau para medis itu tahu ya, tahu bahwa memasukkan suatu alat atau bagian daripada alat ke organ tubuh pasien ya, sapi ya, itu ada risiko ya, ada risiko ya, ada risiko sehingga masih dokter hewan praksisi dikenakan ini undang-undang veteriner ya, apa itu? Animal welfare ya. Kalau nanti 5-10 tahun lagi, wah itu sama seperti dokter umum ya. Risikonya itu harus dipertanggungjawabkan ya. Tidak hanya ke masyarakat ya, masuk juga kepada yang membuat hidup ya. Profesi kita itu harus dihargai dari hal-hal yang demikian itu ya. Para vertebral block ya. Tanda-tandanya sukses ya. Bloknya sukses ya. Para vertebral. Iya, skin. Hipertermi ya. Hipertermi. Bisa membedakan ya. Pakai pakai apa perabaan telapak tangan aja bisa bedakan. Coba bedakan dengan yang tidak dioperasi ya. Mungkin di leher ya, kulit leher ya. Kalau kulit kepala mungkin masih anget ya. Kulit apa ya itu gumba itu ya. Tahu ya gumba ya. Ke kiri kanannya itu vena jugularis ya, leher ya. Kalau vena jugularis ya hangat ya. Hipertermi ya, agak panas ya. Relaksasi daripada plank. Apa itu plank? Nah, itu mengendur ya. Ya itu muskulus itu tadi yang tiga itu saja. Ya, ligamentum sacro ischiatica sacroiliaca. Masih ingat ya? Scoliosis ya. Curving of spine menjadi desensitisasi ya. Ya, para vertebral. Nah, ini cabang-cabangnya ini ya. Ini tulang belakang ya. Ini proses transversus ya. Ya, kalau ini proses yang ya samping itu ya. Saya tidak hafal ya. Tapi di dalam-dalamnya ini ada celah ya untuk menyuntikkan apa eh, anestesi kita ya. Oh ini intrathecal vein. Nah ini ya yang saya maksud tadi ya. Ada rongga space intrathecal ya atau subarachnoid ya, ruang subarachnoid ya. Sedangkan ini nah, epidural space ya. Iya ini epidural space. Iya, oke nanti bisa dipelajari sendiri ya. Para vertebral block ya anestesi ya. Anestesi ini. Nah, tumbal 16 mana? Iya, ini ya. 1 sampai 6. Iya ini.
Ini ya. Kanan ya, kanan. Kenapa kok kanan? Kok enggak kiri? Ya, kiri. Nanti ada ya. Nah, lokasinya ini ya. Bayangkan mencari ini sulit ya. Jadi tanda ini ya, lubangnya itu apa ya? Ramus dorsalisnya itu kecil ya. Jangan-jangan nanti malah merusak ya. Jangan coba-coba ya. Jangan apa dibuat harus tepatnya langsung dimasukkan ya, dimasukkan ke kanalis ya. Kanalis apa sulcus ya? Ya, rongganya itu ya. Atau foramen ya. Saya tidak hafal itu ya. Lubang ya. Atau ya ya ya, lupa saya anatominya ya. Nah, ini ada proksimal, ada distal ya, bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini adalah ini kita ambil adabnya sapi itu ke depan. Ini yang belakang ya, yang sini belakang depan. Ini pendekatan sagital ya, potongan melintang ya. Nah, ini adalah lambung terbesar sapi ya, lambung terbesar sapi ya. Gunanya untuk membiak ya, mencerna kembali ya saat saat apa regurgitasi ya, melempar daun-daunan ya yang sudah ada di rumen ya. Ya, ini A dan B ya. Gimana kok A ya? Yang A seperti apa ya? Proksimal ya, atau yang lateral distal ya. Itu ya, para penceblet box ya. Ya, oke. Ini saya cepatkan aja ya. Ya, infiltrasi ya. Seperti tadi ya. Ini jumlah koste-nya sapi itu berapa ya? Koste berapa? 20, 10, 15? Ya, diingat anatominya ya. Anatominya ya. Itu gunanya untuk ini. Mengingat anatomi gunanya untuk ini ya. Lokasi-lokasi ya. Lokasi yang tepat untuk injeksi apa? Epidural. Itu apa? Hmm, lidokain ada prokain ya. Oh, sudah selesai ya. Sudah selesai. Iya. Ada pertanyaan? Dominya kok malah dibuat gini ya. Dami. Oke. Saya ada pertanyaan? Belum ada, Dok. Oh, belum ada. Oke. Nggak apa-apa, tawanya aja ya. Nih. Ini absensinya gimana? Mahasiswa Biasa juga buka ngetik ini. Apa pakai saya yang buka? pakai tanda tangan biasanya sih, Dok. Oh, tantangan biasa. Oke. Oh, ya. Offline ya. Iya, Dok. Nggak perlu absen di sini ya. Bisa Ya. juga sih, Dok, kalau pakai barcode. Oh, saya nggak perlu ya. Enggak, bukan di hebat ya. Satunya ada apa? Sebentar ya, saya cobanya ya. Buat saya pakai itu ya. Nah, iya ini. Eh, pakai SSU ya. Bisa, Bisa, Dok. bisa. Tapi ini saya buka gimana ini? 428.
Bentar. Hmm, hmm, nggak ada. Hmm, nggak ada. Anu, cum. Iya, Banyuwangi. Hmm? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mas Eri nggak ngasih materi loh. Ini ya, nggak mahasiswa. Mahasiswa ini ya, betul ya. Betul, Dok. Terus, terus ini saya apakan? Ngeklik mahasiswanya. Nggak, nggak perlu ya ini ya. Nggak perlu ya. Biasanya melalui QR, Dokter. Hah? Melalui QR code. Oh, apa ini? Ya, ya, nggak bisa saya. Mm. Bukan ini ya. Ya wis, anu kuliah aja ya. Ya, Dok, mungkin nanti pakai tanda Ya nanti tangan aja. langsung aja. Heeh. Kok nggak ada. Hmm, 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 hmm. Hmm, Yesus Caesar. Bentar. Ini ya, Yesus Caesar. Sekarang Yesus Caesar ya. Oke, Dok. Ya, eh, instruksional umum ya. Nah ini ya, ya, ya klik sama lah ya, sama ya. Apa itu indikasinya ya, terus tempat inkisinya, prosedurnya ya, inkisi, penarikan ya, pooling atau extraction ya, dan penjahitan ya. Jadi jangan lupa ya, habis dioperasi kok
lupa menjahitnya, lupa bahan-bahannya, alatnya ya. Disiapkan dulu ya, lokasinya, incisi, indikasinya apa ya. Distokia ya, distokia yang petrusnya besar ya, tidak mungkin dikeluarkan dari pooling apa penarian ya. Masuk juga yang kedua tadi apa? Eh, membuat sayatan itu ya, sayatan antara anus sama vagina ya, itu ya. Itu harus dipastikan menggunakan itu atau seksu sesar ya. Fetusnya tentunya harus masih hidup ya, masih hidup di dalam ya, belum mati ya. Cara cara melihat fetusnya itu hidup atau mati gimana ya? Ada ya, meraba tangan kita meraba bagian mana ya? Kalau presentasinya itu anterior ya tentunya nggak ada habitus ya, nggak ada pendukukan ya, nggak ada pendukukan ya. Kita berapa yang pertama mungkin apa ya kepala ya, coba aja lidahnya itu di diraba, ditarik ya. Ada gerakan menyedot, masih hidup ya. Terus apa? Lop mata ya, matanya itu di kedua mata dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk. Ada apa? Kedipan, berarti masih hidup ya. Kalau apa in eh, apa kaki depannya itu muncul ya, bisa dicubit ya interdigitalnya ya. Celah ungulata ya. Ungulata sapi kan termasuk hewan berkuku dua, berkuku genap ya. Itu kita cubit di tengahnya itu ada penolakan, ada penarian ya. Berarti masih hidup dan sebagainya ya. Kalau posterior tentunya tampak belakang ya gitu ya. Kita masuki anusnya, ada apa? Ada gerakan ya. Masuk juga interdigital kaki belakang ya. Atau mungkin juga funiculus apa ya funiculus ya, funiculus umbilicalisnya itu kita pegang ada denyutan ya, masuk juga katanya ada yang bisa meraba denyut jantung fetus ya, tapi iramanya jantung fetus itu lebih rendah daripada sapinya ya. Kalau sapi mungkin 60-70 per menit, sapinya mungkin bisa separuhnya atau 40 ya, 40 detak ya gitu ya, jadi masih hidup ya. Nah, untuk penurunan, nah ini fetus ya, distokia fetulis fetalis ya, untuk mencegah, untuk apa distokia ya, pesan untuk mencegah distokia ya, untuk mengeluarkan distokia dan mencegah distokia. Dan kalau mencegah itu waktunya agak jauh daripada terminasi kepundingan ya. Kalau kepundingannya itu terjadi lahirnya itu 385 ya, tentunya ada recording ya. Sapi ini kepundingannya berapa ya, lahirnya berapa ya. Kita lakukan itu ya, mencegah disokia. Apa indikasinya? Fetusnya besar, ya jelas ya. Terus ada penekuan ya. Terus induknya mungkin sudah nggak mampu ya, nggak mampu untuk mengkontraksi, mengkontraksi untuk mengeluarkan fetusnya. Baru itu dicegah, itu dicegah ya. Nah, ini biasanya terjadi pada ini ya, tahu ya ini PB ya, ya PBB ya. Yang dari Jepang apa itu? Ada yang tahu? Yang mungkin generasi-generasi kalian ini suka makan itu dagingnya itu ya. Apalagi ini ya, enak sekali ya dagingnya ya. Konsumsi anak-anak zaman Gen Z ya, gitu ya. Kalian kan Gen Z ya. Bayangkan ini ya, Wangju ya itu, Wangju ya. Saya dikasih bocoran oleh Bu Sri Mulyati ini, Wangju ya.
Tapi aslinya Guangzhou itu kecil gitu ya. Tapi yang sekarang yang diekspor itu besar-besar ya. Mungkin sama, iya. Kalau di sini mungkin turunannya banteng ya, tapi belum ada itu. Banteng itu besar ya. Ini apa ini? Tempat injisi ya. Tempat injisi adalah bisa pendekatan kiri atau kanan ya. Kiri, kiri ya, lumen ya. Kebentul oleh lumen ya. Kanan oleh small intestine ya. Apa itu? Bahaya ini ya. Ya, lumen juga bahaya ya, gitu ya. Atau pilih salah satu ya. Semuanya berbahaya. Semuanya punya risiko ya. Asalkan kalau dikerjakan hati-hati ya. Eh, di review ya. Dulu saya pernah mengerjakan ini ya. Sukses ya, silahkan dikerjakan lagi ya. Mungkin konsultasi dengan sesama praktisi ya, sesama dokter hewan atau dengan dosennya ya. Oke, prosedurnya ya, anestesi ya. Anestesi dulu ya. Jangan langsung di anu, pakai alat-alat langsung di anu, langsung dibuka ya. Oh iya lupa ya. Sebelum membuka kulit harus kulitnya dicukur ya. Bulunya dicukur ya. Terus dikasih anestesi ya. Anestesi apa? Bisa Rivanol, bisa alkohol, tapi antiseptik ya, antiseptik ya, alkohol, Rivanol atau KMNU4 ya kalau ada ya. Baru nanti di anestesi ya. Berapa dosisnya? Tergantung ya. Tergantung berapa ya. Luka. Perlu nggak di sekitar sayatan itu harus di anu lokal ya. Anestesi lokal ya. Tandanya anestesi yang sukses apa? Nah itu. Pernah kalian dicubit gitu? Nggak sakit? Nah itu. Anestesinya sudah masuk ya. Dicuci ya. Pemberian antiseptik ya. Anes injisi ya, injisi ya. Pakai skalpel. Tahu ya skalpel ya? Kelengkapan daripada anatomi sudah dianjurkan beli ya, beli skalpel ya. Lengkap ya. Di toko anu banyak itu dijual lengkap ya. Ada pinset, skalpel ya. Bisa electrocauter. Electrocaut ya. Jadi sobeknya itu pakai ini. Cauter ya. Cauter, electrocauter. Mungkin ini sinar itu ya. Sinar laser ya. Tapi intensitasnya kecil ya. Intensitasnya tidak sampai profundal ya. Superficial aja ya. Kontrol perdarahannya ini. Jangan sampai tampak kulit itu ada pembuluh darah besar dipotong gitu ya. Jangan ya. Hindari di sebelahnya. Termasuk juga saya tanya itu harus lurus ya. Jangan terpotong, terpatah-patah ya. Tahu ya matah-matah ya. Jadi kalau diambil contoh lidi itu ya. Lidi harus lurus ya mulai dari ujung atas sampai bawah. Jangan lidinya dipotong-potong ya. Oh saya ngiris ini sebelahnya gitu jangan ya. Lurus ya. Bisa lurus atau bentuk sigmoid ya terserah ya. Atau bentuk yang lain ya. Dinding perut ya. Kulit ya. Kulitnya itu maksimal ini ya 30 cm ya. Vertikal ya. Mungkin bisa lebih kecil ya. Usahakan lubang itu nanti bisa cukup dilalui oleh anak pedet sapi yang masih dalam kandungan ya. Jangan nambahi ya, atau terlalu sempit atau jangan terlalu lebar ya. Terlalu lebar bahaya, jahitnya nanti kesulitan, lebih lama waktunya ya. Dan kontur berdarahnya juga lebih lebih sulit ya. Aftercare-nya juga lebih sulit ya. Di pertengahan fosa paralumbar 10 cm ya lokasinya ini ya. Lokasinya 10 cm proses transversus
vertebrae lumbalis ya. Iya, tahu ya. Processus transversus vertebrae lumbalis ya, gumba itu ya. Yang ujung tulang belakang yang atas itu ya, di bawahnya itu ya. 10 cm ya. Tergantung ras sapinya ya. Kalau sapi PO ya mungkin itu ya. Kalau sapi Madura itu lebih kecil ya. Tergantung sapinya ya. Ini ya, lapisan-lapisannya. Nah, ini muskulus muskulus ya. Yang saya sebutkan tadi ya. Musculus oblique abdominalis external ya. Ya. Transversus abdominalis ya. Peritoneum ya. Iya. Peritoneum ya. Di saya juga ya. Jalan kutis, subkutis, muscularis 4 ya. Peritoneumnya. Peritoneum tipis ya. Ya, ya, uterin ya. Exteriorization ya. Mencegah. Nah, ya. Nah, ini ya. Kornua yang grafit ya. Bagaimana fetusnya itu ke arah kurvatura ya. Tadi saya jalan di arah kurvatura mayor ya. Kurvatura mayor sama minor bedanya apa? Ya, lengkungan itu ya yang mayor ya. Lengkungan seperti punggung punggung sapi itu eh, punggung lengkungan mayor itu ya. Ya. Nah itu di punggungnya itu kornua ya kornua ya. Kornua kan melengkung ke bawah ya. Kalau sapi, kalau kuda itu lurus ya lurus ke depan ya. Tapi juga ada apa ada kurvaturanya juga ya. Tapi enggak sedalam sapi ya. Menguji adanya ini ya. Sapi itu biasanya beranak berapa? Satu? Ada yang bisa menjawab dua? Tiga? Nah, sapi itu anaknya umumnya satu ya. Monotokus tahu ya, beranak satu. Tapi kadang-kadang dia punya kembaran gitu ya. Anak kedua ya harus diwaspadai ya. Diwaspadai ya. Jangan langsung ditutup ya. Jangan-jangan ke rumah satunya ada petus ya. Ya masa sebesar 30 cm nggak tahu gitu ya kembarannya ya. Paling nggak tahu ya kecuali pedusnya kecil pun bisa ketahuan ya. Kornua mana yang kita kita berikan ini tindakan ya, tindakan operatif ya, kiri atau kanan ya, kanan ya di apa me- mengeluarkan fetus ya, extraction force ya, bisa dengan tangan, bisa dengan tali atau rantai ya, tangan satu satu atau dua ya, ya. Oh, 2 orang ya. 2 orang mungkin kalau kaki depan bisa diraih ya, tapi bisa juga kaki depannya cuma satu ya, bisa diluruskan dulu ya, yang nekuk itu ya, yang habitusnya nekuk itu ya, diluruskan baru ditarik keduanya. Kepalanya gimana? Kepala lehernya nekuk apa apa sudah eh, mau keluar gitu ya. Ya. Kalau nekuk diluruskan dulu, dikasih ruang ke depan, lalu diraih itunya. eh, Mandibulanya ya, mandibulanya ya, diraih, ditarik, sesuaikan penarikan itu sesuai dengan kontraksi daripada induknya ya, kontraksi. Jadi di tanda kontraksi itu tampak dari luar ya, apa, lordrosis ya, tahu ya, punggungnya itu melengkung gitu ya. Itu gunanya ada kontraksi ya, kontraksi apa urat daging licin myometrium ya, dominan gitu ya, kontraksi daripada myometrium ya. Umbilikus. Apa itu umbilikus? Tali pusat ya. Uniculus umbilicalis ya atau umbilikus ya. Umbilikus plasenta ya.
betul ya. Ini umbilikus itu me- apa apa bersambung dengan plasenta ya, plasenta yang selaput ya, selaput fetus ya, plasenta ya. Kalau bahasa Jawa itu ari-ari gitu ya. Ah, itu ya. Ini oke ya, masih ada waktu ya. Atas who only a few current gula ya. Nah ini ya, bahayanya ini ya. Plasenta itu ada ini ikatan antara karun gula ya, kotiledon dan karun gula. Namanya plasentom ya. Beberapa karun gula. Apa itu karun gula? Apa itu plasentom? Apa itu kotiledon ya? Coba nanti di anu ya. Bagian mana yang plasenta fetalis? Ya, plasenta maternal ya. Kalau plasentom itu plasenta apa? Fetalis ya. Hmm, mengeluarkan ini ya, komplit ya, oleh urin ya. Jadi hmm, dikeluarkan keseluruhan ya. Jangan mengeluarkan fetusnya tok ya. Plasenta juga harus dikeluarkan walaupun cuma sebagian. Beberapa mungkin masih terikat dengan yang induknya ya, plasenta fetalisnya, plasenta maternalnya ya. Perlu nggak ditunggu gitu ya? Jangan ya. Kalau fetusnya sudah aman, keluarkan langsung cepat-cepat di anu apa, karena beberapa masih ada yang masih terikat ya, masih terikat dengan, nah itu biarkan aja nanti akan keluar secara alami ya, secara fisiologis ya, dikeluarkan dengan sisa-sisa daripada kandungan ya, cairan plasenta, urakus ya, kotoran daripada itu termasuk juga apa selaput selaput fetusnya ya, hari-harinya ya. Nah, itu mungkin bisa diraba ya. 1 hari itu sudah menutup loh ya, apa eh, serviknya ya, sudah menyempit yang semula bisa dilalui oleh fetusnya ya. 1 hari 24 jam ini sudah ya, untungnya sekepalan tangan ini masih bisa masuk ya untuk ngoncei, tahu yang ngoncei ya, melepas daripada ikatan itu ya, ikatan daripada maternalnya ya. Nah, daerahnya tentunya harus dikeluarkan ya, tapi dia kontraksi intermittent ya, enggak terus ya, sewaktu-waktu dia akan mengeluarkan itunya ya, sampai 40-60 hari ya, itu istilahnya apa, setelah kelahiran ya. Itu mungkin setelah itu bisa muncul birahi lagi ya gitu ya. Terus ukurannya sudah kembali ke ukuran normal ya, tentunya dia merangsang birahi lagi ya. Oh gitu ya, penjahitan ya, ada istilah continuous ya, inverting stickers ya, bisa lambet atau casing ya, penemunya ini mungkin ya, lambet itu penemunya ya, casing juga ya, ada istilah casing syndrome ya, eh, macam-macam ya, kedokteran itu mungkin ya. Tapi zaman dulu kedokteran itu mungkin masih menyatu ya, dokter umum, dokter hewan ya, dokter gigi taman. Mungkin pisahnya itu sudah 1 abad yang lalu gitu ya. Zamannya Belanda sudah ada dokter hewan gitu ya. Dokter gigi juga ada. Tapi jangan sampai nanti suatu ketika kalian jadi praktisi dokter umum, saya sembunyi-sembunyi gitu ya. Mungkin di Irian sana ya, jangan ya. Nanti kena sanksi ya. Mencederai daripada profesi dokter hewan ya. Itu penetrasi ya. Lapisan-lapisannya itu jarumnya ya. Masih tahu ya jarumnya untuk menjahit ya. Bukan jarum untuk menyuntik loh ya.
jarum untuk menjahit ya. Ukurannya ya, ada yang paling kecil ya, mungkin jahit mukosa itu ya. Paling kecil mata aja saya mungkin sudah tidak bisa melihat. Sampai yang paling besar ya, menjahit kulit ya, menjahit apa lagi ya. Kalau tulang nggak bisa dijahit ya, dibur ya. Kalau pada tulang itu ya, dibur ya. Pada tulang pelvis ya, kena tendang temennya ya, nggak tahu ya. Tahu-tahu dibiarkan aja timbul kalus ya. Apa itu kalus? Luka yang menutup dan menyembuh ya, mengalami penyembuhan ya. Nah, itu bisa ada bekas-bekasnya, tonjolan gitu ya. Oh ini yang menyebabkan kesulitan kelahiran dispepsia sempit oleh kalus ya, gitu ya. Nah itu perlu diwaspadai ya. Kalau gitu mungkin sulit ya untuk disembuhkan ya. Salah satunya yaitu ditukarkan aja. Disarankan ke peternaknya untuk ditukar ya ke indukan yang baru ya. Ini yang itu umumnya mungkin kalau sudah tua ya silakan ditukar ya untuk dikonsumsi ya. Sebenarnya ke Jagal ya ke RPA ya. Kaitannya ini ya. Kasing sama lambet bertanya ini ya. Ini simpulnya loh ya. Apa simpul itu? Ikatan ya. Jangan sampai tidak dibuat simpul ya. Ini ya. Kelihatan ya. Gambarnya mungkin sama ya. Ini menerus ya. Kalau ini, oh ya simpul ya. Simpul ya. Satu-satu ini ya. Seperti apa ya? Nanti bentuknya seperti apa ya? Resleting, tahu ya? Resleting baju itu ya. Nah itu ikatan-ikatan. Oh, ini menerus ya. Bahayanya apa? Kelebihan dan keuntungan. Nah ini ya. Nah, casing seperti ini ya menerus ya. Ini juga menerus lambatnya. Nah ini ya. Seperti resleting ya. Jahit ya. Ini. Oh ya. Bedanya apa? Ah ini ya. Ini sub. Mana ya? Ini ya. Subkutis ya. Subkutis ya. Atau mungkin juga submio. Anu jaringan itu. Otot di bawah kulit ya. Musculus cutaneus ya. Di bawah kulitnya. Casing ya. Nah, perobekan terus ya. Nah, atau dinding abdomen akibat insisi yang kurang panjang. Ada perobekan uterus. Nah, ini ya, bahayanya ya, problemnya ya. Nah, tentunya bisa dikasih apa ini ya, lagen boleh ya, panjang itu ya. Kalau orang kan pakai itu ya perban itu ya, untuk mencegah beberapa hari mungkin tidak boleh di apa dikena air, cuci ya, kena sentuh ya. Mungkin ya dikasih bandul gitu ya, apa kain ya. Gitu. Kalau sapi boleh nggak silakan ya. Mungkin lukanya itu panjang ya, atau mungkin sapinya terlalu banyak gerak ya di kandang jepit gitu ya. Kandang jepit usahakan dia berdiri ya. Kalau kalau tidur mungkin stretching ya, Pak. Ada core apa daya apa ya penarian ya gitu ya. Penarian daripada jahitan ya. Itu harus dihindari ya, dihindari. Ya mungkin 1 minggu atau 10 hari ya. Biasanya di luar itu pakai non absorbable ya. Jadi nanti 10 hari atau lebih atau 7 hari kalau jahitannya aman boleh dibuka gitu ya. Tapi kalau belum aman ya, oh ini masih ada luka yang belum sembuh ya, dikasih obat dulu sampai kering gitu ya.
Lalu kalau kering boleh dilepas ya. Terus gimana tuh kalau tidak dilepas ya? Itu kan non absorbable ya. Bisa menimbulkan apa? Penolakan ya, penolakan tubuh untuk jaringan apa asing ini ya. Silk nilon ya, jahitan non absorbable kulit itu akan ditolak ya, sebelum ditolak dibuka ya, dilepas ya. Tentunya pertimbangan itu ya, harus lukanya sembuh dulu ya. Tentunya sapinya dikasih makanan yang enak ya, mungkin dikasih anti pembekuan darah ya, anti kontraksi ya. Biasanya peredaran-peredaran itu masih berlangsung ya, masih berlangsung selama sekian hari ya, sekian jam mungkin ya. 48 mungkin sudah berhenti ya, 48 jam ya. 36 sampai 48 jam sudah berhenti ya, sambil mengontrol ya. Lukanya sudah sembuh apa enggak ya. Penjahitan abdominal ya. Nah, ini observable ya. Yang apa, silk atau nilon itu tadi ya. Simple. Oh, Ya, kenapa? dia parah gitu. Devia, oh, saya Devia Prof. Miko. Berarti parasit itu. Enggak. Halo? Iya. Oh iya. Skin ya, matras. Tadi ya, matras itu ya, ya. Nah, ini ya, matras atau kasur. Jahitan kasur ada ya, gila. Jahitan kasur ya. Pernah lihat kasur itu yang model lama itu ya. Sekarang kan spring bed ya. Dulu kasur itu pakai kapuk ya dalamnya. Itu jaringan kasur, matras ya. Ya, menerus ya. Nah, ini setelah 3 minggu, bahkan ya 3 minggu ya. Tadi saya ngomong 10 hari ya. Ternyata bisa sampai 3 minggu ya. Ya, kalau manusia mungkin 7 hari atau itu kadang-kadang cuma ngontrol ya. Kalau nggak aneh suruh balik, tapi dikasih obat ya. Disuruh menyembuhkan lagi. Ini maksimal ini ya 3 minggu ya. Antibiotik topikal ya, lokal ya. Di serbuk mungkin ya. Atau juga mungkin ada yang injeksi ya. Ya, nah ini. Jahitan kulit seperti gini ya. Ini simpul ya. Simpul, terus buat lagi, jahitan lagi, simpul lagi ya. Ini juga demikian satu-satu ya. Ini dua ya. Ini satu ya. Sini, sini, simpul sini ya. Bisa bayangkan ya? Bisa. Kalau nggak bisa, kalau praktisi biasanya latihan dulu ya. Latihan punya kain-kain bekas gitu ya. Terus di holdernya itu ya. Pakai holder, pakai pakai jarum ya. Ukuran berapa ya. Kalian jahit ya, latihan ya. Oh betul, sudah bagus ya. Ternyata menangani hewan hidup lebih sulit ya daripada apa, kain gitu ya. Karena kita berkejaran dengan waktu ya, di apa, anestesi itu berapa ya, sampai berapa habis ya pengaruhnya ya, harus berkejaran dengan itu ya. Termasuk juga penjahitan uterus ya. Uterus itu jangan dibiarkan ya, dijahit ke setelah fetusnya dikeluarkan ya, baru jahit itunya, incisi pada abdomen ya. Ya itu ya, ya. Komplikasi ya, incisi komplikasinya ya, luka ya, karena jahitan terputus ya, karena gerakan daripada sapi ya, perdarahan ya, kontrol ya, kontrol perdarahan ya, luka terbuka, jelas ya, jahitannya putus ya, ya lepas lukanya ya, harus kontrol ke pemiliknya, ke petugas kandang ya. Oh jahitannya yang habis operasi tadi putus, harus secepatnya didatangi atau kirim kirim utusan, kirim kirim apa ya, pembantu ya, pembantu
dokter hewannya ya, apa itu namanya? Asisten ya, asisten ya. Bisa mahasiswa ya. Mahasiswa kan ada yang anu ya, eh, ikut ikut praktisi ya, ada ya, magang ya, ada ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan ya, bisa memanfaatkan keilmuannya ya. Kalau di sini tuh ada MBKM ya. Ya, sekarang ini berangkat ya. Sekarang berangkat selama 2 minggu ya. Itu di KUD ya, di klinik-klinik seluruh kabupaten kota di Jawa Timur ya. Ya, selama 2 bulan giliran ya. Sebulan di klinik, sebulan di KUD. Jadi ilmunya nanti mantap gitu ya, ilmunya mantap ya. Iya gitu ya. Jadi tanggap gitu ya. Oh, anu diajak dokter hewan ini ya. Dokter hewan sana ya. Dokter hewan Agil ya. Dokter hewan siapa? Yang PJMK-nya ini hadir ya. Mm-mm. Oke. Eh, prognosis. Apa itu prognosis? Eh, identified after start. Nah, itu ya. Ini ya, harus harus diketahui dulu ini ya. Di di sektor itu di mana ya untuk mengidentifikasi dimulainya suatu proses kelahiran ya. Seperti positif. Nah, ini ya. Oke. Baca. Oh, sudah selesai. Sudah selesai. Hampir waktunya hampir hampir selesai ya. Silakan bertanya ya. Saya tidak perlu absen ya. Tadi di iPad sudah ngeklik saya. Mana ya? Hmm? Mungkin presensinya lewat tanda tangan offline aja, Dok. Hmm? Presensinya melalui tanda tangan offline saja. Dosennya. Dosen nggak perlu ya. Ini, Dok, dan udah di screenshot juga sama saya yang hadir hari Oh ini. ya, buktinya ya. Iya, Dok. Oke. Ada pertanyaan? Ini siapa komtingnya ini? Namanya siapa? Inshira Cuma dan Fitri Nisa, Dok. Fitri Koirun. Iya, Ya. sama Ya, saya dokter. Inshira. Oh ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, waduh saya anu tadi. Saya nggak pinter semua ini. Nggak timbul pertanyaan. Atau malah nggak ngerti ya. Ngerti ya? Nyambungnya di sini ya penjelasannya. Ada loh yang mahasiswa itu membaca PowerPoint aja sudah ngerti. Ngerti. Oh, saya nanti coba bertanya ini ya.